Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Masolihat. Saya merupakan mahasiswa informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya buat, yaitu tampilan data yang dihubungkan melalui SAM. Sebelum melakukan pembuatan tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan dan diinstal untuk membuat proyek ini, yaitu yang pertama tentu Visual Studio Code, yang kedua SAM, yang ketiga Composer, dan yang keempat saya menggunakan Cognitor 4. Mungkin tanpa panjang-panjang, kita langsung aja menjelaskan mengenai dari proyek yang saya buat. Kita melakukan atau pembuatan atau menjelaskan lebih lanjut mengenai proyek yang saya buat, kita harus mengetahui dulu beberapa folder dan file penting dari Viscore sendiri. Dimana di sini ada arc, itu dia ini merupakan sebuah main folder yang di dalamnya itu menyimpan banyak file untuk membuat sebuah program. Selanjutnya ada public, di mana public ini merupakan tempat penyimpanan sebuah aset seperti image, CSS, dan file lainnya yang dibutuhkan oleh user. Selanjutnya ada vendor, di mana vendor ini merupakan folder untuk menampung sebuah library yang diinstal melalui Composer. Nah, selanjutnya ada .gitignore, ialah file yang berfungsi untuk memblok dan atau tidak mengikutsertakan file untuk di-push ke dalam GitHub nanti. Nah, biasanya file yang di blok ini ialah file yang diprivasi agar tidak mudah diambil datanya oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada composer.json, ialah file yang menampung seluruh data project yang kita punya seperti version dan library yang terinstall di Viscore kita. Nah, selanjutnya ada composer.log, ialah spesifikasi dari library yang terinstall melalui Composer tersebut. Nah, lalu ada .env, di mana file ini menampung seluruh data privasi project agar tidak dapat dilihat oleh orang lain ketika kita melakukan push. Nah, selanjutnya ada readme.md, di mana file ini catatan untuk project. Nah, biasanya berupa tutorial menjalankan project atau catatan lainnya yang berhubungan dengan project. Oke, nah di sini ada tampilan project yang saya buat, di mana ada navbar. Di navbar tersebut ada home dan about us. Nah, tampilan home ini saya masukkan data dari yang telah terhubung dengan SAM atau localhost. Nah, sebelum kita melakukan tersebut, kita harus mengaktifkan, mengerang dulu Apache dan MySQL. Nah, untuk localhost di sini untuk database-nya saya masukkan tugas _pw, di mana ada tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa di sini dia yang akan ditampilkan pada tampilan homepage. Lalu untuk about you sendiri, di sini saya tampilkan nama dan NPM saya sendiri. Oke, mungkin kita langsung gimana sih program dari navbar tersebut. Saya ambil navbar atau program dari pembuatan navbar tersebut ini saya ambil dari Bootstrap. Oke, nah ini seperti ini, banyak banget tampilan yang bisa digunakan. Di sini saya ambil yang simple aja, yaitu untuk tampilan home dan about us saja. Oke, untuk codingannya sendiri seperti berikut. Oke, di sini merupakan program di Visual Studio Code. Oke, ada beberapa ya. Untuk tadi tampilan bootstrap tersebut, saya simpan di view, lalu kita buat folder template dan buat file header. Nah, di sini tampilan navbar yang tadi saya tampilkan, di mana ada home dan about us. Nah, untuk selanjutnya di dalam tampilan home tadi itu ada create, ada detail, ada delete, dan ada update.
Tampilan about you tadi, saya di sini memasukkan first about-nya, yaitu ada datanya, titel, nama, dan NPM. Nah, untuk tampilannya itu untuk home ini, nah seperti ini. Ada tampilan untuk function index, yang tampilan data-data homepage dan nama saya. Lalu ada di sini juga database mahasiswanya. Lalu ada public function data mahasiswa. Lalu ada construct. Lalu ada function get mahasiswa. Di sini yang digunakan untuk menampilkan atau memasukkan dan memvalidasi dari si data yang nanti kita masukkan itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada si public function update mahasiswa. Sama seperti tadi, untuk ada actionnya juga. Oke, ketika kita akan melakukan update. Nah, lalu ada juga di sini public function untuk delete mahasiswa. Oke, itu tampilan controller dari home sendiri. Nah, untuk tampilan view dari home di sini merupakan programnya. Nah, untuk si form sendiri atau tampilan dari data yang agak rapi, datanya itu di sini saya menggunakan Word juga dan disimpan di sini. Nah, di sini itu agar terlihat rapi di sini. Oke, mungkin kita langsung mencontohkan ya dari si tabel, yaitu create, update, delete, dan detail. Oke, nah ini merupakan tool tampilannya. Kita akan mencoba create. Nah, di sini create ini ada nama, npm, prodi, dan image. Ini sesuai dengan isi dari database ya. Kita masukkan nama, misalnya I. Lalu untuk npm misalnya kita contohkan 124. Lalu untuk prodi misalnya kita masukkan informasi. Setelah kita masukkan datanya, lalu kita akan save. Nah, ketika kita berhasil save, maka akan muncul di sini kata-kata berhasil ditambahkan. Nah, lalu kita ingin mengupdate. Misalnya di sini saya ingin mengupdate npm-nya, lalu aku juga mau masukkan atau mengganti. Nah, maka akan muncul juga berhasil diupdate dan fotonya juga akan berubah. Lalu kita ingin melihat data tersebut, kita klik detail, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita kembali ke home, lalu kita mau delete nih. Nah, delete. Nah, berhasil dihapus. Data yang terdapat di sini itu akan terhubung otomatis ke dalam localhost dari HTML ini. Kita aktifkan Apache dan MySQL terlebih dahulu, lalu kita klik adminnya. Nah, di sini nanti data-data tersebut akan masuk ke dalam database ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.